Ngeri kali ya. Di belakang itu nak ditembak pula nanti aku tuh. Boleh bertanya? Oh baik. Terima kasih Prof, Bapak Ibu semua, khususnya ke Bang Togar, Pak Roland. Di sini juga banyak sekali ya senior-senior Ambo. Nah, yang pertama masalah PSR ya, terkait ini Prof ya. Saya kan mengetahui Prof itu ada tim serap aspirasi. Itu kemarin ku baca di status Prof kan di ini. Wah, ini Prof berarti Prof serap lah aspirasi petani ini. Yang pertama Prof, PSR itu kan program presiden Prof. Tetapi ya, kalau saya bilang cuman kurang lebih itu 12-15% yang diusulkan petani itu yang lolos, sisanya gagal karena kawasan hutan. Seperti tadi petani datang membawa berkas, pakai angkong dibawa berkasnya. Apa ini aku bilang, Pak, dari 3.000 hektar yang kami ajukan, Pak, cuma 114 yang lolos. Dari 114 hektar ini, Pak, cuma 52 jadinya yang naik. Waduh, apa masalahnya? Katanya, Pak, APK. Kemarin katanya APL, berubah lagi katanya. Ini kan hal yang jauh sekali dengan apa roh dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ya Prof ya, tentang penegakan hukum. Apa yang dibilang sama Ade dari Kalimantan Tengah, itu benar. Hari ini saya menerima laporan 7 kelompok tani atau koperasi yang dipanggil oleh aparat hukum. Bahkan ada yang di polis lain. Yang mempolis lainnya bukan polisi, Pak. Tapi semacam masyarakat adat LSM gitulah. Itu pula dengan pakaian antik-antik gitu. Dibuat polis lain, pakai merek pasal-pasal pula. Nah, ini kan cukup berbahaya dari segi penegakan hukum. Yang ketiga, yang sepengetahuan kami, Pak ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang Prof bilang itu adalah Omnibus Law. Yang kami petani ini, yang bodoh-bodoh ini kan, berarti Omnibus Law ini kan artinya menyelesaikan segala persoalan. Tapi Prof sebagai tim serap, kenapa justru membuat masalah kepada kami? Jadi kami petani ini, waktu kemarin saya diwawancara sama wartawan TV One di acaranya jurnalis profesional, saya bilang kami petani ini lebih takut kami kepada RPP daripada COVID, saya bilang. Kepada COVID lebih takut kami RPP. Kenapa? Ya RPP ini Pak, asal lewat aja polisi kehutanan sudah jantungan semua petani. Lah, kalau COVID disuruh pakai masker kayak Ibu Francisca, kami nggak peduli. Ngapain pakai masker? Saya aja kok. Yang penting jangan ditangkap polisi kehutanan. Ini. Jadi petani itu Pak lebih takut sekarang ke RPP daripada ke COVID. Nah, ini yang kami. Nah, selanjutnya kami merasa petani ya Prof ya. Petani sawit ini kan Bang Togar, Pak Roland kan di bawah Kementerian Pertanian. Tadi di salah satu grup disentil waktu Pak Muldoko buat berita, kenapa nggak melapor ke Pak Muldoko petani sawit? Yang Menteri Pertanian itu siapa? Kalianlah, direktur kau bilang. Karena kau yang ngurusin kami. Jangan malah menyuruh-nyuruh kami melapor ke Pak Muldoko. Kementerian Pertanian kemana? Ketika kami petani di blender, di mixer, dipijak, di bola-bola, nggak muncul Pak. Ngurusin padi aja terus. Kami gimana nih gitu kan? Nah, jadi yang kami lihat tidak ada buruku di sini, si Doris. Iya, kan kita kan diskusi abangku. Nah, boleh seru. Nah, kami petani tidak ada yang memperhatikan. Bahkan kami ini sepertinya di bawah Kementerian Kehutanan, karena selalu kehutanan yang ngurusin kami. Ya ini kan hal yang cukup aneh. Jadi teringat kulihat Bang Togar Prof. Zamannya Pak Soeharto ada namanya Kementerian Pertanian Kehutanan. Udah digabung aja lah, jangan berantem kan gitu. Siapa ya awak ingat itu kan? Nah. Jadi yang tadi masalah ATR BPN kata Pak Roland, enggak juga bos. Bapak tahu enggak? Salah seorang direktur, dirjen daripada ATR BPN punya tanah. Dirjennya keren pula yang paling keras. Tanahnya di Riau itu kurang lebih 200 hektar masuk kawasan hutan. Apa itu? Jadi enggak usah lah. Jadi sebenarnya benar yang kata Prof tadi. Hanya satu yang bisa melakukan, adalah peraturan presiden atau impres atau apa namanya. Ayo, jangan semua. Jadi kalau dibilang ATR BPN bisa menyelesaikan, enggak juga Bapakku. Enggak, harus bersama. Ya. Iya, jadi kalau menurut aku, Pak Roland, dengan salam hormat, sekarang ini yang muncul adalah egoisme sektoral dari masing-masing kementerian.
Aku. Kasihan Pak kami petani ini Pak. Kami setiap ada acara Bang Togar, setiap ada acara selalu judulnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Semua petani, kami mana ini sekarang orang ini. Jadi kadang-kadang aku bingung. Jadi gitu. Nah yang terakhir, kalau yang terjadi sekarang ini adalah justru pengkampanye negatif itu ada di negara ini. Khususnya kepada pengambil kebijakan. Pengkampanye negatif itu ada di negara ini. Coba aja lihat RPP itu. Masa pula tiba-tiba muncul Ibu Francisca, kemarin di batang tubuh Undang-Undang Cipta Kerja, Prof, tidak ada cerita tentang 20 tahun. Hanya disebut 5 tahun menguasai. Tiba-tiba di dalam RPP Ibu Francisca muncul mengusahakan 5 tahun, menguasain 20 tahun. Aduh, apalagi ini? Jadi capek Pak Wicak Pak Wicak dari CVOPC meyakinkan asing tentang persoalan-persoalan ini. Ya Pak Wicak ya. Jadi sebentar dia begini, sebentar begini. Jadi aku curiga, ini jangan-jangan orang ini yang buat kampanye-kampanye itu. Jadi 20 tahun itu Pak Propku yang baik hati, favoritnya petani sawit, bahwa 20 tahun itu nggak ada itu Prof di dalam kita kerja. Tolonglah kami Prof. Masuk penjara kami semua Prof. Nggak cukup SD, SMP menampung petani dipenjarakan. Kalau itu harus dipaksakan Prof. Tolonglah. Tadi pagi saya telepon sama Bang Awit Nego, sama dari kantor staf presiden. Apa yang kalian inginkan? Ya kan dari kirim suratnya. Karena kami akan kirim ke presiden, karena katanya sudah di meja presiden. Aduh, mati kami dah kan gitu. Demikian, terima kasih. Selamat Gulat, sebentar Pak Gulat. Siap. Jadi kayaknya Pak Gulat salah persepsi. Jangan diambil yang di dinding belakang itu ya. Yang saya maksud Pak Gulat. Iya. KLHK itu nggak perlu lagi punya badan planologi atau BIPUT zaman dulu. Betul. Jadi silakanlah mereka mengajukan pengukurannya itu langsung ke Badan Pertanahan. Oke. Baik itu HTI maupun hutan-hutan kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga di sana ada catatan register mereka bahwa kawasan ini udah jadi seperti ini, udah jadi seperti ini. Jadi tidak saling membawa teodolit. Betul. Kelompok itu di lapangan. Kalau itu setuju aku Pak Roland, betul. Jadi satu pintu masuk Bapak kan? Iya. Jadi satu lembar petanya. Iya betul. Satu lembar petanya. Begitu. Ya, jadi yang paling anehnya mungkin yang terakhir saya tambah sedikit aja Bang. Jadi yang paling anehnya aku dikejar-kejar wartawan semalam. Ada wartawan nasional segala macam. Katanya gini, Apkasindo menjadi pelindung petani yang dalam kawasan hutan. Jadi kalau nggak ada kami melindungi petani, anggota kami udah bubar aja Apkasindo ini, aku bilang. Jadi kesannya, karena kita petani sawit yang banyak membela sawit petani dalam kawasan hutan, dibilangnya pula kami membela petani dalam kawasan hutan. Jadi dalam hati aku ini terbalik dunia ini. Kalau nggak ada guna membela petani, bubar aja Apkasindo itu, aku bilang. Jadi akhirnya datang mereka ke kantor, saya jelaskan, mungkin miskomunikasi. Dalam kami berpikir kalau memang kita nggak ada guna, udahlah bubarkan saja. Jadi kalian jangan berpikiran positif apa negatif, dapat duit segala macam. Justru uang keluar yang keluar. Setiap datang petani kemari kopi paling nggak 10, ku buat habis uangku bayar kopi orang ini, ku bilang. Mungkin demikian. Terima kasih. Aku pokoknya nggak mau pokoknya di dinding di belakang itu dipegang sama Bang Gulat. Ngeri kali aku. Aku baru lihat juga itu Togar ada itu. Biasanya nggak ada itu. Ada tangan. Iya Pak Ferian. Ampun. Oke, Pak. Tapi Prof, ampun. Ya, silakan ditanggapi gini, teman-teman. Ini 17.26 ya. Kalaupun kita lewat mungkin 17.35, nah kita nanti tutup. Mungkin ini yang bisa ditangkapin terakhir oleh Prof sebelum kita tutup. Ya. Silakan Prof. Iya, saya menikmati diskusi ini luar biasa ini. Yang pertama mengenai permajaan sawit rakyatnya Pak Gulat nih, Pak Gulat. Saya kira benar Pak bahwa persoalan PSR ini ya balik lagi kawasan hutan itu. Maka saya selalu bilang tanah rakyat itu yang sudah jelas itu diolah, dikelola dan diberi izin, keluarinlah. Kenapa mesti kita persoalkan begitu? Itu menyebabkan semangat UCK tidak bisa dilaksanakan begitu. Coba bayangin, Bang Gulat punya data berapa tuh? Sekitar 3,5 juta kah? Ya, 3,5 juta kurang lebih.
Coba kalau itu sebut saja mandek, kita harus hitung itu dampaknya. Bukan dampak positif, dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama produksi, yang kedua pengangguran, yang ketiga pendapatan. Coba bayangin berapa juta orang yang hidup di situ. Gitu loh. Ya, kita perlu hitungkan kayak gitu. Jadi itu segera diberesin. Kalau itu tidak diberesin, you pikir akan berhenti? Enggak. Dan itu akan lebih parah lagi. Gitu loh. Itu yang saya sampaikan ke Pak Sekjen. Gitu. Itu Bang Gulat. Ya, sehingga urusan pentingnya bukan PSR, Pak. Urusan pentingnya adalah hak atas tanah masyarakat. Jelas. Gitu loh. Itu kan ganggu PSR kan hak atas tanah itu. Benar tak, Bos? Ya. PSR lingkungan kecilnya saja, hak atas tanah yang lain. Kecilnya, tapi background-nya atau root-nya atau akarnya itu di situ. Nah, itu yang saya sebut, ya, kalau itu terkungkung oleh kawasan hutan, maka layanan pada masyarakat, layanan pemerintah atau layanan negara segi pemerintah pada masyarakat, seperti contoh PSR itu, nggak bisa dilakukan, gitu loh, Bos. Ya, itu masalah. Makanya perlu dikeluarkan, diangkat, dikeluarkan, kemudian haknya dikuatkan. Kemudian rakyatnya dikuatkan, maka produksinya akan kuat, kemudian kesejahteraan akan meningkat. Gitu. Cara meningkatkan kesejahteraan itu begitu, bukan tadi. Nah, yang saya khawatir itu persoalan polis lain itu. Iya. Polis lain itu jangan-jangan penumpang gelap itu, Bos. Memang iya. Ya itu tadi, gitu loh. Nah, jangan-jangan penumpang gelap. Jadi itu kalau itu haknya jelas, nggak ada penumpang gelap. Aku nggak, itu udah punya Garuda Pancasila, gitu loh. Jelas, Bos? Bukan, dia bukan penumpang gelap, tetapi punya kebun, ditakut-takutin, nggak mau bayar, nggak mau store. Datanglah pemuda-pemuda yang nggak jelas ya, gitu. Itu yang nggak jelas itu. Kalau sampean punya Garuda Pancasila, sertifikat, ya itu kan bisa ntar dulu. Bisa berhitung gitu loh, Bos. Kalau ini kan posisinya menjadi nggak bisa berhitung. Betul. Jelas betul. Oke. Jadi itu. Makanya itu yang saya bilang, itu bukan Bang Gulat temannya presiden. Ngomong langsung gitu loh. Udah. Aku mah hanya bisa teriak-teriak di luar gitu loh. Itu ngomong langsung. Kalau mau menyelesaikan persoalan Indonesia, ya, ngomong persoalan kesejahteraan rakyat, yang kayak gitu-gitu harus diberesin. Nah, usulannya Bang Hutajulu itu penting. Kalau ada dual system land administration, pasti tabrakan. Gitu loh. Ya, pasti tabrakan. Dan itu ya harusnya tidak terjadi. Single map, single land administration. Seluruh bumi Nusantara ini, gitu loh. Gitu, Bos. Sehingga urusan Bang Gulat menjadi urusan kecil. Iya toh? Menjadi bukan persoalan, begitu loh. Gitu. Ya, saya kira itu. Yang pertama kaitannya PSR dan juga soal polis lain, kemudian soal ya seragam-seragam itu, gitu. Nah, kaitannya dengan apa? Mosok takut sama RPP? RPP itu baru R loh, Pak. Rancangan. Jadi takut itu loh. Ya. Baru R. Gitu loh. Dan yang saya heran di lapangan kenapa itu jadikan alat takut-takut. Masa nggak takut dengan belakangnya Pak Togar? Pak Bang Gulat gitu loh. Ya, kalau saya pun takut belakangnya Bang Gulat. Gitu. Itu, Bos. Sehingga menurut saya sih tadi kita mesti paham RPP namanya rencana, dan PP-nya yang nggak ada orang yang belum jadi PP kok dilaksanakan, gitu loh, gitu, Bos. Siap. Ya, terus kemudian kaitannya memang isu pentingnya itu adalah hak, gitu loh, hak atas tanah, gitu. Nah kalau sudah punya hak, ya tentu saja kalau sudah punya hak itu punya kewajiban bayar PBB misalnya, ya kan? Kalau punya penghasilan bayar pajak penghasilan dan seterusnya, itu dilakukan itu sebagai warga negara yang baik,
Gitu, Bos. Siap. Clear. Ya. Nah, ini sekarang haknya nggak jelas. Digoreng sana sini, dipejet sana sini. Nah, pusing atuh. Bang Togar, Bang Gulat jadi pusing. Ya kan? Ya. Itu saya kira. Dan itu harus diselesaikan segera. Kalau itu tidak pernah diselesaikan, ngambang kayak gini, negeri ini nggak beres. Yakin saya. Betul, Pak. Itulah yang disebut sebenarnya, Pak, reforma agraria. Reforma agraria itu selain membereskan administrasi itu semua. Gitu. Prof, jadi sedikit. Siap. Saya justru itu tadi, Prof, yang concern. Saya kira Pak Gulat itu salah satu concernnya sama seperti tadi. Bahwa bagaimana menyelesaikan RPP itu, karena di situ banyak kan sektor-sektor yang berkecimpung, Prof. Apakah mungkin perlu ada semacam arbitrase, jurinya gitu? Karena kalau enggak, ya tadi yang dipaparkan Pak Gulat itu sebenarnya pertentangan konflik-konflik sektoral. Ya. Saya setuju. Itu adalah gambar konflik sektoral. Saya kira betul itu. Ya. Menurut saya sih itu memang harus di RPP itu harusnya merespon itu. Tapi balik lagi, Mas, itu persoalan delivery membuat RPP. Kalau RPP itu diserahkan ke sektor, ya memang ya pasti sektor. Kemarin itu di salah satu diskusi, siapa itu yang bilang harusnya itu ya di Menko, Menteri Perekonomian, atau Menko apalah silahkan. Jadi tidak sektor lagi, above sektor gitu, sehingga menjadi lebih realistis. Itu saya kira. Ya. Tapi itu ya balik lagi kita kini ke diskusi, ya kenyataannya masih kayak gitu-gitu aja begitu. Masalahnya kita memperkaya pengetahuan setidaknya mungkin ada beberapa tadi ada komentar di chat yang awam masalah ini polemiknya, tapi setidaknya kita tahu bahwa di luar sana itu harapan yang sudah ditumbuhkan pada saat adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu pada pelaksanaannya kemudian yang diturunkan melalui peraturan-peraturan seperti rancangan peraturan pemerintah itu ternyata belok kembali ke laptop atau kalau kata Pertamina dari nol ya gitu, kan itu kemudian yang menjadi isu kita kita semangat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kemudian menjadi timbul ada mungkin kekhawatiran, kekecewaan, pertanyaan besar, apakah semua semangat Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa tertuangkan di dalam turunan peraturannya. Waktu di tempat saya 17.36, saya kira kita bisa mengakhiri diskusi kita untuk sesi kali ini. Minggu depan kita akan kembali bersama dengan Profesor Budi untuk topik yang sama, tetapi lebih membahas kepada denda-denda yang sangat sanksi dan denda yang mengerikan itu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi untuk diskusi pada sore hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan Prof. Budi dengan topik sanksi dan denda di dalam isu perkelapa sawitan di Undang-Undang Cipta Kerja.